kita semua. Terima kasih Pak Dadi Mahmudin juga bergabung ya Pak. Ya, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di SMK Cinangka. Dan ada beberapa yang rasanya sudah ketemu tahun lalu. Ya. Nah, kali ini pelaksanaan P2M, sebetulnya saya berpartner dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi sudah masuk ya? Keluar lagi? Masuk, Pak. Oh, ada. Ya, ini... Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sekarang calon dokter tuh Pak Sugeng itu. Ya. Jadi karena sebagai mahasiswa tugasnya banyak katanya. Ya. Jadi partner saya Pak Sugeng, saya akan menyampaikan masih dalam koridor penulisan artikel, karena penulisan artikel itu kan bisa panjang, bisa lebar ya. Jadi seperti Pak Dadi Mahmudin tadi katakan bahwa tugas guru itu tidak hanya setelah menjadi guru berhenti belajar, berhenti berkarya, berhenti menimba ilmu gitu ya, tapi harus terus-menerus dilakukan. Dan salah satu tugas dan tanggung jawab guru tampaknya saat-saat ini ya itu semakin luas gitu ya. Mungkin pada waktu kuliah dulu tidak ditemukan apa yang harus dikerjakan saat ini. Ya. Misalkan apalagi SMK ya, SMK berarti masuk ke wilayah Direktorat Jenderal Vokasi ya. Nah, apa itu tugas utamanya institusi vokasi? Ya. Jadi Pak Dirjen itu, Pak Wikan juga mengatakan vokasi itu bukan teori, ya kan? Nah, tadi pagi saya sarapan, karena kebetulan saya di hotel, jadi sarapan kan disiapkan oleh hotel ya. Nah, saya bicara dengan direktur SMK. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu kenal nggak sama direktur SMK? Wartanto ya. Dr. Wartanto. Ya, ya tadi pagi sarapan bareng. Ya. Nah, saya tanya, gimana Pak? Kok sekarang jadi direktur SMK? Waduh, puyeng aku. Ya karena merangkap ya. Pak Wartanto merangkap jabatan di 2 direktorat. Jadi direktur SMK dan satunya direktur kursus. Ya. Sama-sama di lokasi. Ya. Terus tadi saya izin duluan Pak, saya mau ke SMK Cinangka. Oh, mana sampai kan jauh katanya. Enggak lewat Zoom. Ada acara Pak, ada acara P2M jadi narasumber. Oh iya. Ya, sampaikan ya. Harus bisa berkembang tuh. Kenapa? Kemitraan. Nah, jadi sekarang tugas Bapak Ibu ini juga harus menjaring kemitraan. Ya. Nah, padahal waktu kuliah kan nggak ada itu. Diberikan bagaimana kita menjalankan kemitraan dengan jadi istilahnya ini berubah-ubah ya. Jadi dulu Dudi, ya, kemudian Iduka, ya, kemudian Dudika, ya, sekarang jadi dunia industri. Nah, cuman itu. Ya, jadi pusing lah itu ya istilah-istilah ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu kenal itu ya istilah-istilah itu. Jadi
SMK harus kawin dengan dunia industri. Ya. Nah, ternyata tidak mudah ya mencari dunia industri yang sesuai dengan harapan sekolah. Tapi dunia industri pun juga berpikir sama. Waduh, kok nggak ada ya SMK yang sesuai dengan harapan industri gitu ya. Nah, inilah yang harus bertemu. Ya. Nah, informasi saja. Saya ini kan menangani bansos ya, bantuan sosial untuk anak-anak putus sekolah. Banyak SMK yang mengajukan untuk bantuan sosial ini. Ya. Tapi di data saya tidak ada SMK Cinangka. Nah, jadi silakan kalau mau mengajukan proposal, ya masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, akses saja di bantuan sosial di di vokasi ya, di Direktorat Vokasi. Nah, lumayan lah bantuan itu. Ya, tentunya yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, dananya masih cukup besar. Ya, cukup masih banyak. Kemudian kira-kira sebulan lagi nanti baru ditutup. Nah, jadi ini informasi saja. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita harus bekerja sama dengan dunia industri? Ya, tentunya kita harus terus-menerus belajar, mencari tahu, kemudian berusaha untuk mengembangkan. Ya, tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga mengembangkan institusi. Dampaknya apa? Tentunya ke siswa. Siswa sekarang, yang sekarang sekolah, ini untuk 3 tahun ke depan, ini sudah mengalami satu perubahan yang kita juga mungkin tidak diprediksi dari sekarang. Ya, sama halnya masa pandemi ini. Siapa yang mengira bahwa ternyata dalam waktu yang sangat singkat seluruh sekolah di Indonesia ya dan juga di dunia melakukan e-learning. Padahal sebelum itu e-learning banyak ditolak oleh dunia pendidikan yang rasanya dirinya tidak mapan gitu ya. Tapi begitu ada pandemi harus e-learning ya. Nah, akhirnya apa yang sekarang terjadi? Semua menerapkan e-learning. Ya, mau tidak mau harus menerapkan e-learning. Bahkan dari SD sampai ke perguruan. Halo Pak Rudi. Nanti. Ya, kalau PAUD mungkin nanti menunjukkan bahwa perkembangan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan itu? Ya. Nah, tentunya kita harus banyak melakukan sesuatu. Nah, salah satunya adalah meneliti yang memang menjadi fokus atau menjadi interest Bapak Ibu. Ya. Dan tentunya meneliti ini tanda petik ya, seperti hasilnya itu seperti menerawang. Ya. Meneliti itu bisa meneliti saat lampau, saat ini, dan saat akan datang. Ya, nah sekarang yang dituntut ini adalah bagaimana untuk saat akan datang. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Ya, seperti kemarin Bapak Ibu mengirim tadi yang saya sebut tadi artikel ya, penelitian. Katakanlah penelitian PTK ya. Nah, PTK itu apa? Itu kan kondisi saat ini untuk apa? Untuk yang akan datang. Ya. Nah, jadi penelitian atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu tentunya akan berpengaruh untuk yang akan datang.
Ya. Nah, yang akan datang itu untuk siapa? Ya, tentunya untuk anak didik kita. Ya. Seperti misalkan sekarang mungkin di wilayah Bapak Ibu banyak orang tua yang kesulitan karena sudah tidak bekerja atau tidak menerima penghasilan penuh lagi. Ya, pasti banyak sekali yang minta dispensasi, pengurangan biaya ini dan ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sekarang kondisinya seperti ini. Tapi apakah akan seperti ini terus? Tidak. Nah, bagaimana kita menyiapkan peserta didik untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menghadapi situasi yang akan datang? Nah, tentunya Bapak Ibu harus berusaha tanda petik ya, menerawang. Menerawang itu melakukan penelitian yang apa sih yang sebaiknya yang harus diberikan. Ya. Nah, sama halnya sekarang kalau bicara kurikulum. Ya. Apakah kurikulum yang sekarang ini masih relevan dengan 2-3 tahun yang akan datang? Orang hanya bisa menduga-duga. Ya. Bukan memprediksi ya, menduga-duga saja. Karena prediksinya sekarang tidak bisa lagi linear gitu ya. Bisa looping, bisa loncat begitu saja gitu ya. Misalkan gini, era industri 4.0 baru didengungkan, pandemi muncul. Pabrik disuruh ditutup. Padahal pabrik itu menggunakan tenaga kerja yang luar biasa. Apakah pengusaha itu diam saja? Ya, dengan keadaan yang ada, dia berusaha untuk mengotomatisasi industrinya seoptimal mungkin yang dimiliki saat itu. Ya, maka terjadilah pengurangan tenaga kerja. Ya. Nah, siapa yang dikurangi? Ya, tentunya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan kompetensi yang cukup untuk melakukan operasional machining itu. Ya, ini alasan dasar utama untuk pengusaha yang memang kocar-kacir ya dengan adanya pandemik ini. Nah, melihat seperti itu, apa yang harus kita bekalkan kepada peserta didik sekarang kalau kondisinya akan terjadi seperti itu? Padahal kita tidak pernah mengajari mereka dengan bahan bekal untuk menghadapi kondisi machining. Ya. Nah, jadi ini kan harus ada penambahan materi di pembelajaran. Ya. Nah, machining yang seperti apa? Suplemen yang seperti apa yang harus diajarkan? Nah, ini kan Bapak Ibu harus cari. Ya. Nah, bisa melalui penelitian. Ya. Nah, jadi kalau misalkan penelitian ini Bapak Ibu ini menghasilkan penelitian yang sangat sangat akuntabel gitu ya, maka penelitian Bapak Ibu kan tidak hanya ditelan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Nah, tentunya harus dipublikasikan. Ini loh, saya menghasilkan seperti ini. Saya melakukan penelitian seperti ini. Maka inilah yang saya sharekan kepada teman-teman guru yang lain, kepada publik. Ya. Nah, bagaimana kita mempublikasikannya itu? Ya, itulah yang bahan materi yang hari ini saya akan sampaikan pengantarnya. Ya. Nah, teknisnya ini ada buku kecil tipis ya, yang Bapak Ibu sudah terima ya mestinya. Mari menulis naskah artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi.
Ya, ini panduan yang sangat sederhana, sangat praktis gitu. Termasuk terbitan baru, karena baru bulan Mei dipublikasikan tahun 2001. Ya. Kebetulan saya cari-cari buku apa ini yang bisa dipakai untuk menambah wawasan Bapak Ibu ya. Ternyata ada di seberangnya kampus UNJ. Penerbitnya gitu ya. Jadi begitu saya hubungi, wah bisa disediakan ya. Oke, saya pikir Bapak Ibu sudah terima itu ya. Nah itu nanti silakan Bapak Ibu pelajari, kemudian nanti tindak lanjuti untuk publikasi. Ya, tetapi di buku ini itu adalah menyiapkan publikasinya dulu. Ya. Kemudian di bagian akhir ada bagaimana mencari penerbit publikasi. Ya. Nah, buku ini tidak untuk jurnal nasional, tapi untuk jurnal internasional. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah mikir, waduh, jurnal internasional harus pakai bahasa Inggris lah minimal gitu ya. Ya, pasti akan sudah, waduh ini udah loyo dulu ya, itu sudah, waduh nih suruh menerjemahkan gitu ya. Nah, ada kiat-kiat yang dikemukakan di dalam buku ini, bagaimana kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang sangat praktis ya. Nah, kalau misalkan ada guru bahasa Inggris mungkin bisa juga membantu untuk ikut mencermati, membaca kosakatanya supaya bisa nyambung gitu ya antara present tense, past tense dan sebagainya itu ya. Nah itu yang sangat diperhatikan di penerbitan jurnal. Ya. Nah apa yang harus disiapkan? Nah, mungkin saya coba saya share. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah terima PDF untuk PowerPoint ya? Belum Bapak, izin belum. Oh belum ya, nanti ini. Nanti saya minta ke Pak Danar Pak. Ya, mungkin ini sebentar nih slideshow kok nggak bisa masuk. Jadi masih pakai koridor penulisan ilmiah ya. Ya, tetapi serinya adalah seri publikasi jurnal. Nanti mungkin tahun depan masih tetap penulisan artikel ilmiah. Kalau di kalau di SMK Cinangka lagi ya. Tetapi di sini adalah seri sitasi gitu ya, atau jurnal yang terindeks gitu ya. Nah, walaupun ini yang saya kirim ini juga untuk jurnal internasional yang bereputasi ya, terutama untuk Scopus ya. Ya. Jadi apa sih yang harus disiapkan dulu? Ya. Kemarin juga sudah beberapa teman guru sudah mengirim ke saya artikel ya. Walaupun ada yang mengirim skripsinya dikirim utuh-utuh gitu, bulat-bulat skripsi gitu ya. Jadi artikel ini bukan penelitian lengkap seperti laporan penelitian dengan segala macam isinya ya. Tapi ini adalah merupakan sari dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang harus disiapkan? Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa sih yang harus disiapkan, bagian-bagian mana yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita memutuskan untuk mengupload
atau kalau istilahnya di jurnal itu mensubmit, ya, mensubmit ke eh, penerbit jurnal, ya. Nah, jadi eh, saya akan menggunakan model CARS. Kalau CARS tuh pasti mikirnya itu, waduh ini mobil ini ya. Paling mudah untuk diingat ya, CARS gitu ya. Kalau di SMK was paling gampang lah mengingatnya. Nah, model CARS itu adalah singkatan ya, Creating a Research Space. Nah, jadi bagaimana mengkreasikan uh, uh, research ya, di dalam bentuk penulisan ilmiah. Ya. Kalau di jurnal internasional itu disebutnya manuskrip. Ya. Jadi istilah-istilah itu harus dipahami ya. Jadi bukan artikel, ya. Bahasa Inggris juga artikel tulisnya ya. Tapi ada juga jurnal yang menuliskannya itu bukan artikel, tapi manuskrip. Nah, ya itu isinya sama saja ya, karya ilmiah. Nah, model CARS ini adalah eh, dikembangkan oleh John Swales dari berbagai macam pengalaman dia mencermati hasil-hasil publikasi di jurnal Scopus. Ya. Nah, mencermati itu termasuk apa gitu ya? Itu termasuk penelitian meta analisis. Ya, jadi John Swales ini melakukan meta analisis, kemudian akhirnya melahirkanlah model CARS. Ya. Nah, model sini untuk apa manfaatnya? Nah, ini manfaatnya. Jadi manfaat model CARS itu adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan atau menuntun ya bagaimana mengorganisasikan hasil-hasil penelitian menjadi artikel. Ya. Penelitian menjadi nulis artikel tuh udah kok kayaknya susah gitu ya ya tadi dapat menjadi pendekatan yang berguna membantu Anda untuk memulai proses menulis. Catatan dari Swales itu memulai ini seringkali sangat sulit ya. Tapi kalau sudah jalan bisa jadi sulit di stop ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, waduh, sudah pasti akan menjadi pakar ya. Nah, kemudian yang B ini memahami cara menyusun artikel. Walaupun mungkin saya tidak akan menjelaskan totalnya ya, nanti kita lebih banyak diskusi saja untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian
dalam tensa disebut ini penelitian itu harus disebutkan. Dan satu, fokusnya ya familiar dengan biasanya ya saya punya jurnal pun juga belum tentu dibaca banyak orang ya gitu. Nah jadi yang diharapkan bahwa Bapak Ibu harus menarik pembaca untuk mau membaca tulisan Bapak Ibu. Ya, jadi jenis desain ini juga harus disebutkan secara spesifik sekali. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui atau menentukan jenis-jenis penelitian ya yang kita tetapkan, maka ada yang harus dihindari. Ya. Bapak Ibu harus berusaha menghindari. Ya. Ini banyak ada beberapa ini. Ya, ini masing-masing ini tidak ada tidak berjenjang ya. Tetapi ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Ya. Yang pertama apa? Kurang spesifik. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan menulis artikel, maka harus spesifik. Seperti tadi jenis penelitiannya sebut saja satu. Ya. Yang sesuai memang penelitian itu sesuai dengan itu, desainnya itu. Ya, jadi harus spesifik. Nah, apa yang disebut dengan spesifik? Fokus hanya sesuai dengan yang dijudulkan itu. Ya. Nah, biasanya kalau penulisan manuskrip itu akan diminta juga keyword. Ya. Keywordnya itu atau kata kunci ya, itu biasanya adalah katakanlah ada beberapa yang jurnal yang menentukan jumlahnya. Misalkan tidak boleh lebih dari 5 ya, keywordnya. Nah, apa itu yang namanya keyword? Ya, kalau bahasa Indonesia kata kunci ya, itu betul-betul spesifik sekali. Ya, kata kunci apa sih yang diteliti di situ? Itu kata kuncinya. Nah, kata kunci ini akan menjadi penarik untuk pembaca. Nah, kemudian yang harus dipikirkan juga, yang harus dihindari adalah masalah penelitian yang didefinisikan dengan kurang cocok. Ya, jadi masalah penelitian itu didefinisikan terlalu melebar gitu ya, terlalu melebar. Nah, biasanya kalau untuk penulisan jurnal, masalah penelitian ini harus juga didukung dengan hasil-hasil penelitian yang ada, yang sudah ada. Ya. Jadi hasil-hasil penelitian yang sudah ada itu bukan hanya untuk pembahasan penelitian, tidak. Tapi dimulai dari pendahuluan, mulai dari introduction itu sudah harus didukung oleh penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Nah, tentunya harus fokus kepada permasalahan intinya,
keywordnya. Ya. Nah, ada yang kadang-kadang kalau Scopus ini agak jual mahal ya. Scopus itu ada beberapa kelas ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Ada yang hanya terdaftar saja. Nah, Q1 itu sangat jual mahal. Jadi dia hanya akan menerima tulisan-tulisan, artikel-artikel itu yang juga mengutip dari hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal masih Q1 juga. Jadi kalau misalnya mau masuk ke Q1 harus ada kutipan-kutipan penelitian yang sesuai dari jurnal Q1 juga. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, itu ya. Teoritis. Ini kalau kebiasaan cari skripsi dan ganti nama sekolah, ganti nama atau nama mata pelajaran gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya itu. Tapi kalau untuk di artikel nggak bisa seperti itu. Ya. Ini dibangun dalam ya, kerangka teoritis itu untuk yang itu akan melahirkan instrumen. Jadi instrumen itu bukan mendadak sontak muncul, tidak. Tetapi instrumen itu diawali mulai dari penelitian pendahuluan, introduction. Itu sudah kelihatan itu. Oh, ini indikator-indikatornya, ini subindikatornya, kemudian ini item-itemnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini harus dicantumkan. Ya, instrumennya ini. Ya, kemudian nanti dianalisisnya dengan apa? Nah, ini juga harus diperhatikan di sini ya. Jadi perlakuan statistik. Ya. Nah, tentunya untuk masuk ke perlakuan statistik kita harus tahu nih hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu bisa untuk kualitatif, kuantitatif ya. Itu kan praduga ya. Jadi tujuan, hipotesis, dan hasil itu harus linear, benang merah. Ya, kemudian pendekatan metodologinya harus cocok, dan yang kalau ini adalah jurnal internasional dengan bahasa, bukan bahasa kita sehari-hari ya, yang tadi saya katakan kosakata. Jadi bahasanya bahasa Inggrisnya keseharian di Indonesia ini belum tentu ini menjadi bahasa baku untuk jurnal. Nah, memang ada disarankan, kalau bisa pakai penerjemah apa tersumpah gitu ya. Tapi penerjemah tersumpah kalau bidangnya tidak sesuai dengan bidang yang kita teliti juga kosakatanya juga beda-beda ya. Jadi serba susah juga ini. Ya. Terus ada yang mengatakan, Pak, pakai Google Translate saja. Bisa saja. Ya, tetapi perhatikan kosakatanya. Ya. Apakah translator itu hanya Google saja? Tidak. Translator itu banyak. Mesining translator itu banyak yang kita bisa browsing ya di internet. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu
ragu-ragu dengan Google Translate untuk mengetahui apakah kosakatanya ini benar atau tidak gitu, ya, kita bisa menggunakan yang lain. Ya, misalkan Bing Translate misalkan, ya, itu juga bisa digunakan. Oke, itu hal-hal yang harus diperhatikan dan kita harus menghindari kesalahan di sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita kenal ada variabel independen, dependent. Ini harus tergambar di manuskrip itu. Harus jelas, ini yang dependent, ini yang independen. Itu harus disebutkan jelas. Ya. Nah, saya pikir ini sudah familiar lah untuk Bapak Ibu, ya. Kemudian kita masuk ke glosarium. Ini saya sampai jam berapa ini ya nanti, ya. Ini ada 9 glosarium yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam menyiapkan manuskrip, ya, artikel. Yang pertama yang harus diperhatikan ini adalah memilih masalah penelitian. Ya. Nah, memang penelitian itu ya cari masalah, ya. Jadi memilih masalah mana sih yang masalah jadi masalah gitu, ya. Tapi masalah penelitian, ya, bukan masalah pribadi, ya. Masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke sini, ya. Tapi masalah pribadi mau diteliti bagus itu untuk penelitian psikologi misalkan, ya. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan menulisnya. Apa saja yang harus kita perhatikan, ya. Abstrak. Ingat, ya, abstrak itu saya pernah ini waktu nulis jurnal itu. Jadi jurnal itu meminta abstrak itu maksimal 200 kata, gitu, ya. 200 kata. Belum saya terjemahkan ini, masih pakai bahasa Indonesia. Ketemulah 200 kata. Ya. Saya masukkan ke Google Translate. Wow, ternyata lebih dari 200 kata. Kalau nggak salah 238 atau 320, 230 sekian gitu, ya. Nah, terus mana yang harus dikoreksi? Ya, nah ternyata kosakata itu, ya. Itu di abstrak. Nah, yang lebih ada juga jurnal yang Q1 yang menuntut maksimal abstrak itu 170 kata maksimal. Gimana kita mengemas hasil penelitian ini menjadi sari abstrak dengan 170 kata dalam bahasa Inggris. Nah, ini jadi menulis abstrak juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena apa? Di abstrak itu harus terpenuhi item-item tertentu yang wajib harus ada. Ya. Jadi ini juga harus diperhatikan, ya. Nanti kita lihat. Kemudian bagaimana pendahuluan? Ya, bagaimana tinjauan literatur? Nah, Bapak Ibu, tinjauan literatur ini sebetulnya nanti ada teknik, ya. Kalau untuk jurnal bereputasi itu tidak bisa kita menuliskan referensi begitu saja, tetapi ada standarnya. Ada yang harus kita pakai, ya. Misalkan kita menggunakan standar APA. Bagaimana sih kita melakukan literatur itu, referensi itu dengan menggunakan standar APA. Ya, ada lagi yang sekarang baru tren itu adalah Mendeley, ya, pengutipan Mendeley. Nah, jadi jangan sampai di manuskrip itu ada kutipan, tidak ada daftar referensinya. Atau sebaliknya, ada daftar referensinya, tetapi tidak ada kutipannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu kan pasti sering mengalami, ya. Hal-hal
mungkin dianggapnya hal kecil, tetapi kalau untuk di publikasi jurnal ini hal besar. Ya. Jadi Bapak Ibu harus lengkap mencantumkan. Jadi kalau di situ ada kutipan, maka kutipan itu harus jelas sumbernya, dicantumkan di referensi. Ya. Atau sebaliknya, ada referensi, harus ada kutipannya. Makanya ada sistem untuk melakukan penulisan referensi. Ya, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan APA model. Ya. Nah, kemudian metodologi, ini jelas ya, karena mereka ingin metodologinya itu clear. Ya, pembaca ya, terutama khususnya pembaca yang berminat untuk hal itu, dia akan melihat nih metodologinya gimana nih, biasanya mereka akan menelusuri dengan metodologi di sini. Nah, kemudian hasil, ya, hasil ini biasanya dituliskan dalam konteks kolom atau bagian hasil penelitian. Ya. Nah, kemudian ada diskusi. Ya. Nah, ini diskusi ini adalah analisis author, analisis peneliti, ya, yang menggabungkan antara teori yang ada, hasil penelitian, dan bagaimana untuk prediksi dan sebagainya. Ini adalah didiskusi. Nah, di diskusi ini biasanya yang banyak dibaca oleh para pembaca. Ya, kalau di situ ada diskusi yang tidak rasional, ya, dilihat oleh mereka itu tidak rasional, maka mereka tidak akan menganggap bahwa tulisan kita ini kredibel. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kesimpulan. Ya. Nah, mungkin kesimpulan itu tinggal mengutip sana, mengutip sini. Tidak. Justru kesimpulan ini adalah state of the art-nya. Apa sih state of the art-nya itu? Kemudian apa yang menjadi kelemahan? Apa yang harus dilakukan kemudian? Nah, biasanya di sini akan muncul atau menjadi pegangan atau menjadi pedoman untuk peneliti lain melakukan penelitian lanjutan dari penelitian Bapak Ibu. Ya, nah di sini menariknya ya. Jadi, penelitian ini dilakukan di sini, ada kelemahan di sini. Maka harusnya melakukan penelitian ini. Nah, penelitian ini itu akan dijadikan pedoman untuk peneliti berikutnya. Berarti penelitian ini harus dilanjutkan dengan penelitian yang disarankan oleh author itu. Ya, oke. Masalah penelitian ini. Nah, masalah penelitian ini apa sih yang harus dilakukan? Ya. Seperti tadi saya katakan, di pendahuluan, introduction, itu juga sudah harus ada kutipan hasil penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Banyak baca. Ya. Banyak membaca riset. Ya. Tapi bukan laporan penelitian ya. Tapi sekarang ini sebaiknya membaca hasil-hasil jurnal. Ya. Yang relevan tentu. Ya. Nah, kemudian persempit idenya. Fokuskan apa yang harus dikerjakan. Ya. Nah, apakah memiliki dampak luas? Ya. Topik ini fokus tapi dampaknya luas. Ya. Nah, bisa nggak dilakukan tepat waktu? Ya, biasanya kalau menulis manuskrip itu kan penelitiannya sudah dilakukan ya.
tetapi harus diolah demikian kata sehingga permasalahan ini fokus, dampaknya luas, ya, dan update. Ya, ini yang penting. Nah, kemudian bagaimana persiapan menulis artikel? Ya, ini gaya penulisan akademik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita biasa menulis laporan penelitian, maka ini akan terbentuklah gaya penulisannya. Kita biasa membuat manuskrip, maka akan terbiasa tulisannya. Ya. Nah, apakah hanya harus membuat itu? Tidak juga. Kalau kita sering membaca jurnal, maka kita akan tahu gaya penulisan akademik. Ya. Nah, jadi ya cobalah Bapak Ibu kalau pas ada waktu luang begitu ya, di sekolah atau di rumah, buka-buka jurnal. Ya. Baca, oh ini ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, tentunya yang sesuai dengan interest Bapak Ibu ya, sehingga nanti akan memperkaya wawasan Bapak Ibu akan meneliti apa atau hasil penelitian ini akan dikemas menjadi apa. Nah, memilih judul ini juga bisa saya katakan harus harus laku jual. Judul penelitian itu belum tentu laku jual. Judul laporan penelitian itu belum tentu laku jual. Nah, judul penelitian yang laku jual itu yang seperti apa gitu. Nah, umumnya setiap penerbit jurnal itu akan menginformasikan bahwa saat ini kami fokus untuk menerbitkan jurnal-jurnal tentang 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya. Terus dengan fokus 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sasarannya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu biasanya ada. Nah, itu judul itu harus disesuaikan karena tidak semua judul laporan penelitian ini laku jual di jurnal. Ya. Nah, kalau misalkan biasa Bapak Ibu menulis publikasi di media massa, kira-kira seperti itulah gitu ya. Jadi seperti kelihatannya bombastis gitu ya. Dan bombastisnya itu bukan untuk media massa ya, tetapi ini untuk pembaca-pembaca atau ilmuwan-ilmuwan. Ya. Jadi kalau hubungan itu pasti nggak akan menarik gitu. Ya. Karena saya pernah menuliskan hubungan-hubungan, waduh, boro-boro dilihat sama editornya aja enggak gitu ya. Jadi langsung di reject saja gitu. Ya, tapi begitu isinya sama, dirubah dengan istilah yang bombastis itu, langsung sama editornya itu langsung ditanggapi. Ya. Nah, jadi hal memilih judul ini juga tidak mudah. Ya, kemudian layout, ya, membuat garis besar, bagaimana kita harus menuliskan. Nah, Bapak Ibu, ini semua penerbit jurnal itu mempunyai layout mungkin berbeda-beda. Ya, atau diistilahkan gaya selingkung ya. Nah, tidak sama setiap penerbit jurnal internasional. Nah, Bapak Ibu harus mencari tahu. Ya, biasanya di situ yang harus Bapak Ibu trace itu adalah guidelines for author. Jadi cari guidelines for author. Kalau diklik di situ nanti akan muncul, ini loh yang harus dilakukan. Ini loh yang harus dijadikan
paragraf. Ya, ini ya tempat ini harus dijadikan paragraf ini loh. Nah itu menjadi bagian dari gaya selingkuh. Ya. Nah oleh karena itu sebelum melakukan satu penulisan ini, Bapak Ibu juga harus cari jurnal apa yang kita akan masuki. Ya. Oke, kemudian berikutnya saya tidak langsung ketiga ya, tetapi langsung keempat. Apa pendahuluan yang harus diinformasikan? Ya. Jadi pendahuluan ini sangat sangat penting ya untuk seorang auditor atau reviewer mengetahui isinya, sehingga informasi tentang penelitian itu harus jelas. Kemudian permasalahan yang diteliti harus lugas, gitu ya. Kemudian kerangka teoritisnya harus tergambar, paradigmanya itu harus tergambar di pendahuluan, di introduction. Nah biasanya introduction itu tidak panjang lebar ya, mungkin seperti kalau badan tubuh kita itu ya kepala, jadi kepala itu seberapa sih besarnya ya, gitu. Nah, kira-kira prosentasenya seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya yang menjadi bagian yang penting yang kadang kita salah memaknai ini adalah yang 7. Ya, itu adalah di bagian pembahasan. Nah, jurnal itu biasanya membatasi jumlah halaman ya. Umumnya maksimal 15 halaman. Maksimal ya. 15 halaman. Nah, kalau kita penelitian kita ini ada katakanlah 100 halaman. Bagaimana kita mengemas 100 halaman itu ke dalam 15 halaman. Ya. Nah, tentunya cantuman kata-kata itu harus lugas. Jadi jangan bersayap gitu ya. Jadi kalau kalimatnya itu bersayap biasanya langsung ditinggal begitu saja oleh reviewer gitu ya. Di statementnya itu tidak to the point gitu ya, tidak to the point. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu suka perhatikan jurnal, ini biasanya kenapa kok jurnal banyak sekali gambar, grafik, angka, tabel gitu ya? Memang di sini disyaratkan bahwa di pembahasan ini diupayakan menggunakan elemen non-tekstual, bukan kalimat. Karena mereka berprinsip bahwa gambar itu sama dengan 100 kata-kata, katakanlah gitu ya. Nah, makanya non-tekstual ini harus menarik disajikan. Ya. Ya mungkin biasanya pakai diagram batang gitu. Ya, sekarang jangan pakai diagram batang. Diagram yang menarik apa misalnya ya. Saya pernah menggunakan diagram jaring laba-laba. Oh ternyata lebih menarik padahal hasilnya sama diagram batang, sama diagram sama gitu ya. Tapi diagramnya cuma berbeda ya. Kita gambarkan, ilustrasikannya berbeda. Ya, jadi ada dalam bentuk chart, ada drawing, figur. Apa nih beda drawing dengan figur? Ya. Kalau drawing tentunya ini adalah yang berkaitan dengan sketsa dan sebagainya, rancangan dan sebagainya. Ya. Figur itu bisa ilustrasi, bisa
foto, bisa apa namanya, map. Ya, map ada sendiri ya, ada apa, flowchart. Ya, itu flowchart juga. Nah, kalau bentuknya flowchart ya flowchart gitu ya. Kalau misalkan ada struktur organisasi dengan figur ya. Kemudian form. Nah, form ini. Jadi misalkan hasil-hasil atau temuan hasil penelitian, misalkan data-data hasil analisis statistik, kan pasti menggunakan form ya, atau grafik, atau ilustrasi lain ya, atau simbol atau tabel. Nah, jadi bukan dalam statement kalimat yang panjang-panjang gitu, ya, tetapi diusahakan digambarkan secara non tekstual ya. Nah, jadi itu persiapan untuk apa, penulisan artikel ya, yang harus diperhatikan. Nah, tentunya penulisan artikel ini tidak bisa hanya disampaikan seperti ini terus mendengarkan terus nanti Bapak Ibu akan bisa sendiri ya, tidak mungkin ya. Jadi ini harus dilakukan, Bapak Ibu harus mencoba ya, harus melakukan. Nah, saya akan kasih contoh. Ini jurnal yang saya pernah terbitkan gitu ya, yang paling akhir saya terbitkan. Bukan saya terbitkan ya, tapi diterima di Scopus, walaupun itu Q4 ya. Nah, ini coba Bapak Ibu bisa cermati bagaimana menulis manuskrip di situ. Ya. Nah, saya tidak menggunakan penerjemah tersumpah ya. Gitu. Jadi, tetapi difasilitasi juga oleh penerbit jurnal itu untuk memperhalus bahasa. Ya. Jadi sebelum terbit itu saya melakukan 3 kali revisi. Ya, jadi 3 kali revisi saya lakukan sebelum dinyatakan lolos oleh reviewer. Ya, 3 kali revisi. Nah, revisi yang ketiga ini adalah revisi kosakata, bahasa. Ya. Saya pikir ini apa bahasanya, statementnya salah atau apa. Ternyata tidak. Ya, itu tata bahasanya yang sangat diperhatikan. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada komputer atau pakai notebook semua mestinya ya, coba aja di browsing di sini ya. Nah, itu yang saya terbitkan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus berusaha mencoba bagaimana mensubmit. Ya. Nah, mungkin nanti berikutnya lagi, kalau misalkan ada kesempatan tahun depan, kita akan coba dengan mensubmit jurnal. Tetapi untuk bisa mensubmit jurnal, maka Bapak Ibu harus menyiapkan manuskripnya dulu. Ya, nah kalau sekarang kan belum ada manuskrip ya. Jadi gimana kita mau mencoba mensubmit jurnal? Walaupun sebetulnya mudah bagi yang sudah terbiasa, tetapi akan sulit bagi pemula. Ya, tetapi harus dicoba. Ya. Nah, apakah semua yang disubmit itu akan diterima? Tidak. Saya punya satu artikel yang sudah mengalami 3 kali reject. Itu 3 kali reject. Ya, biasanya kalau
Pemula itu kan coba-coba gitu ya. Saya coba masuk ke Q1. 3 kali Q1 itu reject semua. Ya. Dan setiap kali reject itu ada catatan dari editor, ya, bahwa artikel Anda ini artikel tentang ini. Kami tidak fokus pada fokus artikel Anda, gitu, ditulisnya gitu ya. Maka sebaiknya Anda mencari jurnal yang fokus pada artikel ini. Saya pikir fokus yang mana gitu ya. Kemudian saya cari yang fokus itu. Ternyata Q1 itu memang sangat spesifik sekali. Jadi 3 kali reject, saya mendapatkan 3 kali masukan yang semuanya berbeda. Nah, masukan yang 3 berbeda itu yang tadi saya kemukakan ke Bapak Ibu itu. Harus spesifik, harus fokus, harus luas dampaknya dan sebagainya. Ya, jadi kalau dampaknya itu hanya di satu lokal gitu, mereka langsung reject. Ya. Nah, apa bedanya Q1 dengan Q2 dan Q3, Q4 itu? Kalau Q1 itu mungkin dikelola dengan baik ya. Cepat sekali. 2-3 hari sudah ada jawabannya. Cepat sekali. Ya. Nah, yang di reject ketiga itu juga hanya 1 malam langsung hasilnya keluar. Tapi saya juga beruntung ya di reject. Karena kalau diterima, saya harus bayar 6.700 US dollar. Ya, karena yang saya masuki berbayar, jadi salah juga saya. Jadi, waduh, wah akhirnya untunglah di reject. Padahal dia udah mengatakan ini. Karena saya ngekliknya tuh tidak mau bayar, akhirnya di reject. Nah, ini pengalaman-pengalaman. Tapi kalau yang ini karena sudah terbit ya, jadi ini nanti bisa Bapak Ibu cermati. Mungkin kalau mau masuk ke situ juga silahkan diikuti saja. Kemudian yang kemarin tahun lalu itu sudah mengirimkan artikel, ya coba itu dikemas demikian rupa, ya dengan panduan buku ini ya, coba dikemas demikian rupa, kemudian coba di submit, ya tentunya setelah diterjemahkan ya, disubmit ke jurnal. Nah, nanti kalau tahun depan masih ada kesempatan lagi, kita akan coba ambil salah satu naskah dari Bapak Ibu ya. Kita coba submit. Ya, saya harapkan 2 jam bisa paling tidak bisa submit dulu. Ya, karena submit itu juga setiap penerbit itu mensyaratkan berbeda-beda. Ya, ada penerbit yang mensyaratkan manuskrip without author. Biasanya pasti itu. Manuskripnya itu without author. Jadi manuskrip tidak ada identitasnya sama sekali dengan data peneliti atau penulis. Itu biasanya untuk reviewer. Kemudian ada manuskrip penuh. Kemudian nanti ada title. Ya. Title itu judul penelitian dengan identitas kita. Ya. Kemudian ada biografi. Ada lagi terakhir yang saya alami itu ada yang minta highlight. Apa itu highlight? Saya cari tahu itu highlight itu apa. Ya.
kalau Bapak Ibu nonton MotoGP ya, di Trans 7 itu kan ada highlight MotoGP gitu ya. Highlight itu apa? Ternyata begitu saya lacak, highlight itu adalah statement kita tentang isi manuskrip kita dicantumkan dalam bentuk pointers, maksimal 4 pointers, dan masing-masing pointers tidak lebih dari 80 karakter. Karakter itu huruf ya, termasuk spasi. Coba highlight 4 item, tidak boleh lebih dari 85 karakter. Sudah bahasa Indonesia, diterjemah bahasa Inggris lebih dari 85. Jadi itu kiat-kiat, ya, kiat-kiat bagaimana kita mengisi. Tapi begitu sudah terbit, waduh leganya bukan main ya. Nah, jadi kira-kira itu gambaran yang bisa saya sharekan ke Bapak Ibu tentang bagaimana menindaklanjuti artikel kita untuk terbit ke jurnal. Ya. Baik, saya pikir sekarang kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu akan sampaikan. Oke, silakan. Ada yang akan didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Ini kita sampai jam berapa nih, Anissa? Sampai jam 10.30, Pak. 10.30, berarti masih ada setengah jam ya? Iya. Dari Bapak Ibu ada yang mau diskusikan? Termasuk ada yang sudah baca buku Mari Menulis Naskah Artikel? Ya, buku itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk panduannya ya. Panduan kalau akan menyiapkan artikel, kemudian di bagian belakang ada bagaimana kita memilih jurnal yang bereputasi, ya. Tapi tidak secara lengkap di sini untuk mengupload jurnalnya ya. Ya, ada juga bagaimana kita mengupload ke jurnalnya ya. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu mencoba dengan panduan buku ini. Jadi tadi materi yang saya sampaikan, nah kemudian Bapak Ibu cermati dengan buku ini, coba-coba ya. Silahkan nanti kalau akan di artikel Bapak Ibu akan dipublikasikan ke jurnal. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Baik Pak, mohon izin Pak. Mungkin saya Pak, mohon izin bertanya. Ya, monggo Pak Lana. Terima kasih. Pak Rudi, materinya sangat menarik ya bagi saya sebagai seorang guru. Beberapa pertanyaan Pak, mungkin dari saya mohon izin. Pertama gini Pak, kita kan sebetulnya beberapa kali mungkin sebagian guru sudah pernah melaksanakan PTK Pak, penelitian tindakan kelas. Nah kira-kira kalau penelitian PTK ini bisa tidak Pak masuk ke dalam kategori yang boleh diupload ke jurnal gitu Pak, untuk publikasi jurnal ilmiah. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tadi kan Bapak banyak berbicara tentang mengupload jurnal itu berbayar Pak ya. Nah kalau misalkan yang tidak berbayar itu ada nggak ya Pak ya? Atau misalkan ya skala nasional dulu lah gitu. Karena kan di kenaikan pangkat ASN sendiri ini poinnya agak lumayan juga nih kalau ada penelitian dari guru yang dia berhasil masuk jurnal nasional gitu Pak. Mungkin itu Pak dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Saya pikir ini jadi pertanyaan teman-teman yang lain juga ya. Ya. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa
dalam menyiapkan penelitian itu kan harus fokus ya, gitu. Tetapi berdampak luas. Nah, kira-kira kalau PTK punya dampak luas atau tidak? Ya. Nah, kalau misalkan itu, oh ya berdampak luas, ya. Nah, tentunya kemasannya itu, kemasan artikelnya itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga memungkinkan itu memiliki dampak yang luas. Bagaimana tahu bahwa itu berdampak luas? Nah, di dalam pendahuluan itu harus disertakan juga hasil-hasil penelitian PTK, tetapi yang memiliki dampak luas. Nah, apakah penelitian-penelitian kita itu masuk ke dalam koridor itu, ya, berdampak luas itu, ya. Nah, kalau misalkan banyak pendukung atau dukungan-dukungan hasil penelitian PTK yang bisa berdampak luas, kita coba telusuri alurnya, ya. Jadi yang saya maksud dengan hasil-hasil penelitian itu ditelusurinya di jurnal, ya, jurnal yang sudah dipublikasikan, ya. Jadi bukan laporan penelitian, ya, tetapi di jurnal, ya. Jadi di browsing aja jurnal, mau masuknya kemana, jurnal nasional misalkan, ya, jurnal nasional mau masuk ke untuk PTK, coba di browsing ada nggak hasil-hasil penelitian itu dengan kalau tadi dilihat dari jenis penelitian ini berarti action research, ya. Action research itu yang hasilnya berdampak luas. Kalau ada, nah Bapak Pak Lana bisa melanjutkan itu PTK untuk dijadikan artikel, ya. Tetapi dilihat dulu penerbit jurnalnya itu mensyaratkan apa. Jadi harus cari tahu dulu guidelines for author dari penerbit jurnalnya. Ya, nanti ternyata di situ ada dituliskan bahwa tidak menerima penelitian PTK, gitu ya. Ada yang menuliskan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah tertulis gitu ya nggak usah masuk ke situ, ya, cari jurnal yang lain, gitu ya. Nah, jurnal nasional itu biasanya ada indeksinya, ya, ada indeksi atau pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu biasanya ada disebutnya itu dengan grade Sinta, ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, gitu ya. Nah, atau bahkan ada yang tidak ada pengakuan dari pemerintah, ya. Nah, tapi ada juga jurnal nasional yang diakui oleh Google Scholar, ya, ada juga itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus cari penerbit jurnal yang memiliki indeks, ya, terindeks atau punya reputasi lah, gitu ya. Itu. Jadi jangan yang kalau istilah di tim penilai angka kredit itu jurnal predator, gitu ya. Jurnal predator tuh, ya, predator tuh pokoknya apa aja disikat, dimakan, gitu ya. Nah, jadi yang sedikit bergengsi, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada jurnal penelitian Bapak Ibu yang PTK itu harus dicari apakah jurnal itu memang menerima atau fokus untuk menerima hasil-hasil penelitian PTK. Ya, jurnal nasional juga banyak, ya, yang ini. Jadi harus dicek saja. Kalau misalnya di browsing di Google, ya, ketika ada jurnal Bapak Ibu pilih di situ.
Tapi kalau jurnal internasional saya belum menemukan itu ya. Saya belum pernah mencari juga jurnal internasional yang menggunakan metode dengan siklus itu. Saya belum mencari. Mestinya ada ya, tapi saya belum pernah mencari itu. Ya, tapi mungkin mestinya ada. Ya, hanya itu terbitan yang pro mana gitu ya. Kalau pro Scopus itu kan kadang-kadang pro Scopus itu kayak eksklusif ya, terbitan jurnal yang Scopus, waduh udah nggak akan digubris itu ya. Nah jadi paling tidak itu. Kalau misalkan Bapak Ibu berani mencoba, karena saya percaya kalau misalnya Bapak Ibu bisa menerbitkan sampai ke jurnal internasional ya, itu pasti nilai kreditnya lebih tinggi ya. Betul ya Pak Lana ya? Ya jadi mungkin bisa, jadi gini, untuk publikasi jurnal itu tidak harus individu, ya, tapi bisa kelompok. Nah, kalau di jurnal internasional akan selalu ditanya afiliasi itu dari institusi atau organisasi mana. Kalau Bapak Ibu semuanya dari Cinangka ya udah tulis Cinangka, ya. Mau berapa penulisnya, ya, itu bisa sampai 5 orang. Jadi bisa gabungan itu. Nah, tetapi kalau untuk angka kredit yang dinilai dapat poin paling tinggi itu yang orang pertama ya, sampai 60%. Nah, anggotanya yang lain, anggota kedua, 3, 4 itu dapat sisanya 40% gitu ya. Ya. Tapi lumayan itu untuk nilai publikasi kan. Tapi kalau misalkan berlima itu sering menerbitkan juga pasti akan terpenuhi untuk angka kredit. Ya. Jadi silahkan dilanjutkan, tapi di browsing dulu ya, cari. Nanti setelah ketemu, oh ya ini jurnal ini yang akan saya jadikan sasaran, kemudian pelajari gaya selingkungnya, cari persyaratan untuk guidelines for author itu, kemudian mulai disusun sesuai dengan panduan yang mereka terbitkan. Ya, itu yang akan membuat pekerjaan kita tidak sia-sia, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti di situ tidak diterima, harus cari yang lain. Nah, cari yang lain juga, pelajari lagi gaya selingkungnya itu. Ya, kalau misalkan tidak jauh berbeda, ya sudah direvisi saja sedikit. Ya, gitu. Apakah ada jurnal yang tidak berbayar? Banyak Pak. Yang tidak berbayar internasional juga banyak. Nasional juga ada, gitu ya. Ada. Tapi biasanya orang berusaha untuk masuk ke jurnal yang tidak berbayar. Jadi antri gitu Pak ya. Oh, jadi kalau yang tidak berbayar tuh kayaknya lama banget. Setahun baru muncul gitu ya. Ya, memang ada pilihan di situ. Ya, tetapi memang ada jurnal internasional yang sampai Q1 pun juga tidak berbayar memang. Ya, tapi kalau yang tidak berbayar biasanya mereka, para peneliti itu sudah tahu itu. Oh, saya bisa masuk ke situ. Jadi dia akan masuk ke situ. Saya tidak masuk ke situ, saya tidak akan masuk ke situ gitu. Biasanya para peneliti kalau itu sudah tahu, sudah paham. Ya, di sini ada Pak Eko. Nah, Pak Eko ini pasti pernah menerbitkan jurnal juga ya, yang ke Scopus gitu ya. Saya nggak tahu berbayar apa tidak gitu ya. Tapi kalau yang berbayar biasanya lebih cepat, ya, sedikit lebih cepat. Jadi kalau Bapak Ibu akan masuk ke cari tahu tentang jurnal berbayar atau tidak, Bapak Ibu bisa masuk ke Simajor itu ya. Simajor, jadi SCI simajor.org atau apa gitu ya. Masuk ke situ, nanti di situ akan banyak sekali penerbit jurnal. Ya, mulai dari Q1 sampai Q4 nanti
difilter saja mau masuk yang bidangnya apa. Itu ribuan ya, puluhan ribu Pak. Ya. Nah, bidangnya juga macam-macam. Ya. Kadang-kadang yang kita nggak mikir, oh ternyata ada juga jurnalnya gitu ya, banyak macam. Nah, Bapak Ibu ya bisa browsing di situ. Memang rencananya kalau ini nanti tahun depan kita akan coba, kalau Bapak Ibu sudah siap artikelnya, kemudian kita coba untuk pelatihan memasukkan, mensubmit ke jurnal internasional gitu ya. Jadi Pak Lana ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, biasanya kalau yang tidak berbayar karena banyak orangnya, kadang-kala antri, kadang-kadang kita harus menanyakan berkali-kali, tidak direspon, tidak di ini, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang kita browsing ke apa sih major itu, kita bisa tahu berapa sih sebetulnya mereka berapa lama mereka apa namanya ya, melayani jurnal yang kita submit. Ya, ada yang 2 hari, saya mengalami 1 hari ya, 1 malam bahkan itu. Ada yang 44 minggu. Ya, rata-rata ini. 44 minggu itu berapa itu? Hampir setahun ya. Itu baru dijawab itu. Baru dijawab itu. Ya. 10 bulan. 10 bulan lebih ya, 11 bulan ya. Itu baru dijawab. Waduh, kita sampai lupa itu. Ya, tapi itu kalau yang tidak berbayar memang karena banyak yang masuk ke situ. Saya juga pernah masuk ke situ. Walaupun bisa cepat ya. Di situ dikatakan apa namanya, masa tunggunya setelah diterima dari reviewer itu 6 bulan apa kalau nggak salah. Waduh, saya pikir kok lama banget gitu kan. Tadinya saya mau pindahkan ke jurnal lain sampai lupa saya. Sampai lupa mengurusi lagi. Ujuk-ujuk terbit aja. Belum sampai 6 bulan gitu. Saya juga nggak tahu ya. Gitu. Jadi ya itu kalau yang tidak berbayar ya. Ini yang jurnal internasional ya. Nah, jadi itu pengalaman saya. Mungkin kalau sini ada dosen siapa ya, banyak dosennya, ada Pak Sugeng, ada Pak Eko, mungkin punya pengalaman berbeda untuk menerbitkan jurnal gitu ya. Itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang lagi mau ditanyakan? Bu Patmi sepertinya. Pak, boleh saya, Pak. Siapa? Bu. Halo. Oh, Bu Fatmi. Ya, Bu Fatmi silakan. Ya, Bu. Fatmi, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Salam. Salam warahmatullahi Ya. Salam. Pak Rudi, saya mau bertanya begini, Pak, untuk pembuatan jurnal ya, Pak ya. Kan Ya. saya baru sekali, maksudnya Pak, tidak jarang sekali yang namanya menulis jurnal begitu Pak, hampir mungkin tidak. Agar kita bisa menulis jurnal dan jurnalnya tersebut ya minimal lah apa yang kita fokuskan terlebih dahulu begitu Pak, agar tidak kesulitan begitu Pak. Oke. Jadi gini, jadi jurnal itu, jadi menulis artikel jurnal itu bisa dari beberapa apa namanya, beberapa cara ya. Tetapi kalau jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya mensyaratkan dari hasil penelitian. Ya. Kalau itu jurnal bereputasi, ya. Sebentar Bu.
kalau itu jurnal bereputasi biasanya mensyaratkan penelitian, hasil penelitian. Tetapi ada juga jurnal bereputasi yang tidak mensyaratkan hasil penelitian, ya, tetapi hasil kajian. Nah, itu biasanya untuk orang-orang pakar-pakar ahli lah yang mereka sudah kenal. Itu biasanya diterima untuk hasil-hasil itu. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu bisa. Tetapi kalau baru pemula gitu ya, itu biasanya mereka mintanya itu adalah hasil penelitian. Ya. Tapi kalau yang sudah betul-betul pakar dan dikenal, ya, dikenal dunia, itu biasanya mereka mengizinkan untuk memasukkan artikel pendapat berdasarkan keahliannya, ya, itu bisa. Nah, jadi Bu Fatmi ini kan sudah ada, ya, kemarinnya mengirim best practice ya Bu ya. Saya mengirimkan best practice. Iya Pak. Ya, best practice itu kan seperti pendapat Ibu ya. Ini topiknya, menerapkan peluang dan kejadian dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan model pembelajaran discovery based learning, moda daring di SMK Negeri 1. Waktu itu belum daring ya. Sudah daring ya waktu itu ya? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi ini saya masih ada nih datanya nih ya. Terima kasih Bapak. Nah, tentunya kalau akan masuk ke jurnal, ini harus dikemas menjadi satu penelitian. Ya. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan tuh, paling tidak memenuhi yang 9 glosori itu. Ya. Nah, bagaimana pendahuluannya, harus ada dukungan-dukungan dari hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya, itu tuh harus lengkap, ya. Kemudian kutipan-kutipan yang mendukung fokus penelitian Ibu itu harus diusahakan berasal dari jurnal paling tidak 5 tahun terakhir, Bu. Ya. Dari jurnal saja ya Pak ya. Ini kutipannya atau yang lainnya juga boleh begitu Pak? Dari buku boleh, ya, tapi buku teks ya, buku teks yang dijadikan bahan kajian teori ya, itu karena kan harus mendukung fokus dari variabel yang Ibu tentukan ya, untuk menentukan dukungan variabel yang Ibu tentukan itu. Nah, jadi bisa saja dari buku teks ya, tapi bukan buku populer umum ya, tapi buku teks ya. Nah, akan lebih baik kalau dari jurnal. Tapi pilihlah jurnal yang punya reputasi. Ya. Nah, kalau ada jurnal internasional pasti akan lebih baik ya, akan lebih diperhatikan. Nah, paling tidak kutipan-kutipan dari jurnal yang selevel. Jadi saya mau masuk ke jurnal Sinta 2 gitu ya. Maka Ibu harus punya kutipan-kutipan dari publikasi jurnal yang terindeks Sinta 2 juga. Walaupun tidak harus semuanya ya, tapi paling tidak harus ada. Harus ada jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2 juga. Kalau mau masuk ke Scopus juga sama aja gitu ya. Jadi harus, misalnya mau masuk ke Scopus Q1 itu harus ada kutipannya dari publikasi jurnal Q1 juga gitu ya. Jadi paling tidak harus ada yang satu level. Gitu. Nah, jadi kalau Ibu Fatmi akan menindaklanjuti yang best practice,
berarti harus dikemas ya, menjadi bentuk artikel seperti penelitian ya, dan dilengkapi dengan kutipan-kutipan yang relevan ya. Saya pikir itu ya Bu Dani ya, Bu Fatmi ya. Jadi kalau nanti akan melanjutkan, nah Ibu silakan bikin artikelnya dulu ya, pakai panduan buku ini ya, buku yang saya sampaikan ya. Ya Pak. Nah, ini saya juga punya, ini kelihatan nggak? Ini ya. Nah, pakai buku ini. Nah, ini silakan untuk jadi panduan Ibu untuk mencoba. Ya, itu Ibu ya. Ya. Ya Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Rudi. Baik. Nah, Masih ada lagi yang akan ditanyakan? Pak, mohon izin satu lagi Pak, saya penasaran nih Pak Rudi, mohon izin. Ya, Pak Lana. Kan kalau dalam penelitian itu kan ada variabel-variabel Pak ya. Ya. Nah, misalnya skripsi dia ada variabel bebasnya 1, terikatnya 1, tesis nambah. Nah dalam konteks ini setiap penerbit jurnal apakah membatasi Pak? Apakah minimal harus berapa variabel gitu untuk dijadikan untuk diterbitkan di jurnal mereka, atau memang tergantung penelitian kita juga gitu lingkupnya? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, seperti tadi saya katakan kan ya, penelitian itu kan harus fokus, tapi punya dampak yang luas ya. Ya, jadi kalau penelitiannya variabelnya 1 terikat 1 bebas ya, tentunya sangat sempit ya. Ya itu, jadi kira-kira gambarannya itu. Ya bisa saja dimasukkan ke jurnal, tapi biasanya itu akan diminta untuk memperluas outcomes-nya ya. Jadi memperluas feedback dampaknya. Gitu ya. Ya. Makanya kenapa kok S1 itu kan jarang disyaratkan untuk publikasi jurnalnya. Ya, karena mungkin masih pakai 1-1 itu ya. Tapi kalau sudah di S2 kan harus lebih dari 1-1 ya. Nah, itu jadi sudah memenuhi persyaratan paling tidak untuk keluasan dari dampak penelitian itu. Itu ya Pak Lana ya. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Oke, masih ada lagi? Baik, ini tinggal 3 menit lagi ya. Ya Pak. Ya. Oke, mungkin saya tidak memberikan PR lagi ke Bapak Ibu ya. Itu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lagi, nanti tahun depan kita bisa ketemu lagi, ya. Nah, PR-nya udah siap gitu ya. Jadi nanti kita coba satu kelompok atau ya mungkin satu kelompok ya lebih baik ya, lebih dari 3 orang gitu. Sudah ada artikel yang siap di submit gitu ya. Nah, kita coba cari penerbit jurnalnya, kemudian kita coba submit. Ya. Paling tidak sampai bisa submit gitu ya, nanti hasilnya apa ya nanti tinggal kelanjutannya ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu siapkan ya, Bu Fatmi siapkan artikel yang akan dimasukkan ke jurnal, nanti kita akan coba untuk mensubmit. Tapi saya mungkin akan, kalau misalkan ada kesempatan lagi tahun depan, kita akan coba menggunakan salah satu jurnal. Bapak, siap Bapak. Ya, kita akan coba masuk ke jurnal internasional ya. Wah, gitu ya. luar biasa Bapak. Tetapi Bu Fatmi CS juga harus menyiapkan itu jurnalnya ya, supaya nanti kita coba bisa kita masukkan gitu ya, gitu, ke jurnal. Ya, kekurangan saya itu saya lebih suka baca novel Bapak. Ya,
Ya untuk hiburan nggak apa-apa Bu. Ya, tapi kalau untuk tugas ya nanti Iya, iya. apa ngasih kuliahnya novel semua. Ya. Suka nonton Iya, Bapak. drakor nggak Bu? Nggak, Suka Enggak, Pak. non nonton? drakor saya tidak. Ah, udah kalau nonton Non drakor drakor nggak bisa tidak. berhenti itu. Betul, Bapak. Ya, ya. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu bersedia untuk bergabung di Zoom ini dalam rangka P2M, dan saya harapkan ada manfaatnya. Mungkin ya sedikit gitu ya, tidak terlalu banyak, tapi saya harapkan bisa mendorong Bapak Ibu untuk terus berkarya dan sukses untuk mendidik anak bangsa kita ini ya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan kita bisa berkarya dengan optimal. Gitu. Amin. Mohon maaf jika ada ya sesuatu hal yang tidak berkenan atau kesalahan yang saya lakukan. Kiranya kita diberi umur panjang dan nanti tahun depan kita bisa ketemu lagi ya kalau ada kesempatan lain. Amin. Saya pikir itu. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke Pak, terima kasih banyak. Pak Rudi. ya. Baik.